Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Jalan batu itu sangat panjang. Sekilas, itu seperti ular besar berkelok-kelok yang mengikuti pegunungan ke atas sebelum menghilang di awan gelap yang jauh. Orang akan merasa sangat kecil saat berjalan. Langkah kaki Xiaoyan berjalan dengan kecepatan tetap saat dia perlahan berjalan ke puncak gunung. Kedua sisi jalan gunung ditutupi dengan pohon berwarna perak besar. Pohon seperti itu cukup aneh. Pohon jenis ini tidak memiliki daun. Seluruh wujudnya seperti pilar lurus. Hal yang menyebabkan Xiaoyan terkejut adalah bahwa bagian dalam pohon berwarna perak besar ini mengandung energi petir yang padat. Jika seseorang menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk merasakannya, seseorang akan dapat menemukan gelombang aura petir di atas pohon besar yang berulang kali melonjak keluar. Akhirnya, awan itu naik ke awan gelap di langit. Xiaoyan menghentikan langkahnya saat dia melihat adegan ini, berpikir keras saat dia melakukannya. Alasan gunung petir memiliki kekuatan angin petir yang menakutkan mungkin terkait dengan pohon-pohon yang tidak biasa ini. Dengan pohon perak yang memberikan kekuatan petir, awan gelap di langit tidak akan pernah menyebar. Dengan demikian, seseorang akan dapat mencapai efek ganda dengan setengah upaya ketika berlatih metode Ki Afinitas petir di tempat ini. Paviliun angin petir ini benar-benar tahu cara memilih tempat. Xiaoyan memuji mereka di dalam hatinya. Kakinya baru saja bergerak ketika teriakan jelas derek tiba-tiba bergema. Semua orang segera mendongak untuk melihat derek yang indah dan berwarna-warni mengepakkan sayapnya saat terbang dari bawah gunung sampai ke puncak. Bangau besar 7 warna. Mungkinkah Nona Feng dari paviliun petir angin yang ada di dalamnya? Jalan gunung segera mengeluarkan banyak seruan dan suara iri ketika mereka melihat Seven Colored Large Crane. Tatapan Xiaoyan juga berhenti di bangau besar 7 warna. Dia tidak melihat lagi pada derek warna-warni. Sebaliknya, tatapannya terkunci pada sosok anggun di belakang derek besar. Melihat kembali yang akrab itu, wanita ini memang Feng Qing'er. Derek besar itu tidak berhenti karena banyak seruan dari jalan gunung. Dengan sayapnya yang sangat besar, ia menabrak awan dan dengan cepat menghilang. Xiaoyan perlahan menarik matanya setelah derek besar itu menghilang. Alisnya tanpa sadar merajut bersama. Pasti ada sesuatu pada wanita itu yang menyembunyikan auranya. Jika tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk tidak dapat melihat melalui kekuatannya dengan kemampuannya saat ini. Sepertinya wanita ini tidak sederhana. Aku telah melihat orang-orang dari 4 paviliun. Jika aku benar-benar ingin membandingkannya, Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi berpikir keras saat dia bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Yang dia tidak tahu adalah hal yang paling menakutkan. Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qingluan mungkin kuat karena mereka memiliki kartu truf mereka sendiri yang bisa bertarung dengan seorang ahli Douzong. Namun, mereka bertiga tidak memberi Xiaoyan perasaan yang berbahaya. Hanya Feng Qing'er yang menyebabkan dia tidak dapat melihat melalui dirinya. Jika aku bisa menebak dengan benar, kemungkinan pemenang terakhir di pertemuan Paviliun Agung ini adalah wanita ini. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas. Meskipun tidak ada dasar untuk memikirkannya, dia samar-samar memiliki perasaan yang menyebabkan dia berpikir dengan cara ini. Mungkin itu karena paviliun petir angin, tapi Xiaoyan tidak memiliki kesan yang baik terhadap Feng Qing'er. Meskipun pihak lain memiliki penampilan dan sikap yang luar biasa, Xiaoyan memiliki dendam dengan dia sejak awal. Oleh karena itu,
Hatinya merasa sedikit tidak senang jika dia melihatnya mendapatkan kemenangan di pertemuan besar. Xiao Yan meringkuk mulutnya dan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia berhenti tetap di jalan gunung ini lebih lama lagi. Dia meningkatkan kecepatannya. Pada akhirnya, dia berubah menjadi garis hitam yang dengan cepat bergegas ke puncak gunung. Meskipun gunung petir cukup tinggi, Xiao Yan berhasil mencapai puncak gunung dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Yan baru saja naik ke puncak ketika suara seperti iblis dituangkan ke telinganya, menyebabkan dia merasa sedikit pusing karena dia tidak mempersiapkan diri. Ketika dia pulih, matanya menyapu dengan rasa takut berlama-lama. Dia langsung tertegun. Yang bisa dilihatnya hanyalah laut manusia tak berujung. Bahkan dengan karakter Xiao Yan, dia tidak bisa membantu, tetapi merasa agak terdiam saat ini. Dia tidak mengharapkan ini paviliun pertemuan besar untuk benar-benar menarik aliran lalu lintas manusia yang gila. Xiao Yan tertegun sejenak sebelum dia menghela nafas dalam pengunduran diri. Tubuhnya bergerak dan dia bergegas ke pohon berwarna perak yang sangat besar. Pada saat ini, cukup banyak orang juga berdiri di pohon-pohon perak yang aneh di sekitar. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak menarik banyak mata. Dengan bantuan tampilan yang bagus, Xiao Yan mampu secara kasar melihat puncak gunung petir. Tempat mereka saat ini adalah sebuah stadion. Bahan bangunan stadion ini adalah jelas pohon berwarna perak besar yang Xiao Yan saat ini berdiri di atas. Keseluruhannya berwarna perak cerah dan cukup mencolok. Ada beberapa lubang di stadion. Tampaknya ini adalah tempat di mana para murid dari paviliun petir angin biasanya dilatih. Bagian yang paling menarik perhatian dari seluruh puncak gunung petir adalah menara berwarna perak yang sangat besar. Menara ini setidaknya 3 hingga 400 kaki, tampak sangat megah. Cahaya petir berkedip di sekitar menara sementara puncaknya dimasukkan ke lapisan awan, memberikannya perasaan yang sangat misterius. Ada banyak bangunan di puncak gunung, kemungkinan perempat dari murid-murid paviliun petir angin. Xiao Yan hanya menyapu pandangannya di sekitar tempat ini sebelum berhenti di depan stadion berwarna perak besar. Ada beberapa kursi kayu perak yang ditempatkan di suatu tempat dengan pemandangan yang sangat bagus. Cukup banyak murid-murid Wind Lightning yang tampak keras berdiri di depan kursi-kursi itu. Melihat aura yang samar-samar merembes keluar dari mereka, jelas bahwa mereka bukan murid biasa. Pada saat ini, semua kursi ini kosong. Jelas, mereka yang memiliki kualifikasi untuk duduk di dalamnya adalah kelas berat di 4 paviliun. Xiao Yan duduk bersila di pohon perak ketika dia melihat bahwa pertemuan agung belum dimulai secara resmi. Setelah itu, dia menutup matanya dan sembuh. Saat Xiao Yan sembuh tidak berlangsung lama ketika suara gong yang jelas tiba-tiba muncul di gunung petir. Segera, banyak sosok gesit muncul dari puncak gunung. Setelah itu, mereka menyebar. Posisi di mana individu-individu yang tersebar ini sangat baik. Mereka secara kebetulan mengelilingi seluruh puncak gunung. Setiap gerakan yang tidak biasa akan dikunci oleh mata tajam para penjaga ini. Para murid dari paviliun petir angin memang terlatih dengan baik. Mata Xiao Yan terbuka ketika suara gong muncul. Dia secara acak melirik posisi sosok manusia yang diduduki saat dia diam-diam berbicara dalam hatinya. Blaar. Sebuah petir besar tiba-tiba bergegas turun dari lapisan awan sementara Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri. Cahaya terang seketika menyebabkan sebagian besar orang secara refleks menutup mata mereka. Xiao Yan menyipitkan matanya, mempelajari halilintar besar. Beberapa orang perlahan-lahan keluar dari tempat itu. Akhirnya, mereka duduk di kursi kayu perak. Mata Xiao Yan menyapu mereka dan tatapannya segera berhenti pada sosok yang dikenalnya.
Rasa dingin menerangi matanya. Fei Tian, itu sebenarnya adalah 4 kepala paviliun petir angin. Cek, paviliun petir angin memang dipenuhi para ahli. Orang di tengah harus Lei Zunze yang diisukan, kan? Beberapa seruan bergema di suatu tempat ketika semua orang membuka mata mereka dan melihat 4 orang di kursi. Jantung Xiaoyan melonjak ketika dia mendengar ini. Tatapannya berubah dan langsung berhenti pada seseorang di tengah. Orang ini memiliki tubuh yang besar dan tampak seperti berusia 40 atau 50 tahun. Namun, dagunya ditutupi jenggot berwarna perak. Dia mengenakan jubah berwarna perak dengan gambar-gambar kilat yang dijahit di atasnya. Melihat dari kejauhan, foto-foto itu tampak hidup karena terus mengalir. Sedikit aura petir bahkan samar-samar merembes keluar darinya. Aura orang ini tampaknya jauh lebih rendah daripada Fei Tian dan 2 lainnya. Dia bahkan memiliki perasaan sebagai orang biasa. Namun, dengan mengandalkan persepsi spiritual yang luar biasa, Xiaoyan jelas merasakan perasaan yang berbahaya dari orang ini. Perasaan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan Fei Tian tidak pamer. Apakah dia kepala dari paviliun petir angin, yang disebut Lei Zunze? Dia memang sangat menakutkan. Xiaoyan menghembuskan nafas. Ini adalah pertama kalinya tubuhnya yang sebenarnya telah menghadapi Do Sun nyata untuk pertama kalinya. Meskipun pria tua berpakaian ungu, yang pernah dia temui di aula jiwa juga adalah Do Sun, Xiaoyan hanyalah seiris kekuatan spiritual pada waktu itu. Swash! Suara angin yang menusuk telinga mendadak bergemuruh atas gunung petir ketika Xiaoyan merasa takjub di dalam hatinya. Segera, semua orang tercengang melihat sebuah pedang besar yang ukurannya lebih dari 100 kaki memotong melalui ruang yang jauh, bergegas mendekat. Dalam sekejap, itu muncul di langit di atas stadion. Haha, Jian Zunze, kamu yang tercepat untuk tiba kali ini. Seekor Lei Zunze berjubah perak berdiri ketika dia melihat pedang besar di langit. Setelah itu, tawanya terdengar di atas gunung petir seperti guntur bergulir. Pedang besar bergetar lembut dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya saat itu runtuh. 2 sosok perlahan turun dari langit di atas, mendarat di tempat duduk mereka. Kedua tokoh itu terdiri dari seorang pria tua dan muda. Xiaoyan akrab dengan orang muda itu. Dia adalah Tang Ying dari paviliun 10.000 pedang. Orang tua di sampingnya berukuran kecil. Dia mengenakan pakaian linen dan tampak seperti pria tua yang tidak menarik perhatian. Namun, semua yang hadir tahu bahwa lelaki tua yang kecil ini adalah eksistensi yang menakutkan yang berada pada tingkat yang sama dengan Lei Zunze. Tidak heran bahkan Jian Zunze telah tiba. Sepertinya mereka yang telah tiba di pegunungan petir angin sebelumnya hanyalah bagian depan dari 4 paviliun. Mereka yang tiba sekarang adalah individu inti. Penampilan Jian Zunze langsung menyebabkan atmosfer stadion menjadi panas berapi-api. Jian Zunze tidak terlalu peduli dengan tawa Lei Zunze. Dia memutar bola matanya dan duduk di kursi. Tang Ying di belakangnya dengan hormat berdiri dengan tangannya diturunkan. Hihihi, Jian yang lama masih memiliki temperamen seperti itu. Sepertinya pertandingan saat itu masih menjadi noda di hatimu. Tawa aneh, yang membawa perasaan sinis, terdengar ketika Jian Zunze baru saja duduk. Segera, cahaya hitam gelap bergegas dari kaki gunung. Tampaknya teleportasi sebagai terwujud di tempat duduk mereka. Dengan gelombang lengan bajunya, sosok tanpa basa-basi itu duduk. Sosok manusia yang muncul adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Kulit wajahnya pucat dan tampilan agak teduh ada di antara alisnya. Salah satu matanya hitam sementara yang lain berkulit putih, memberinya penampilan yang sangat aneh.
Sosok yang dikenal berada di belakangnya. Orang ini secara alami adalah Wang Chen dari Paviliun Musim Semi Kuning. Saat itu, aku yang lama tidak beruntung dan nyaris kalah darinya. Paling tidak jauh lebih baik daripada beberapa orang yang hanya memiliki 100 pertukaran di tangan Feng Zunze sebelum dikalahkan olehnya. Apakah kamu tidak setuju dengan Huang Quan Zunze? Jian Zunze melirik pria tua berjubah hitam itu ketika dia berbicara dengan suara netral. Mata orang tua berjubah hitam itu segera menjadi dingin ketika dia mendengar kata-kata ini. Sebelum dia bisa membalas, bagaimanapun, ada sedikit perubahan dalam ekspresinya. Matanya yang menyeramkan mengunci dengan kuat di langit. Ada angin seperti naga yang bergemuruh tiba-tiba ditularkan dari tempat itu. Orang ini jelas memiliki kecepatan tercepat, namun dia selalu suka menjadi yang terakhir tiba. Jian Zunze mengangkat matanya. Tatapan tajamnya menatap ke langit yang jauh saat dia tertawa. Suara Jian Zunze baru saja terdengar ketika naga mengaum seperti angin ditularkan melalui bank. Segera, angin puyuh hijau besar muncul di atas gunung di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Mata Xiaoyan tiba-tiba bergeser ketika angin puyuh berwarna hijau ini muncul. Dia menatapnya dengan kuat dan tinju di lengan bajunya tiba-tiba menegang. Feng Zunze menatap Xiaoyan dengan khawatir. Angin puyuh berwarna hijau besar tampak berkelap-kelip ketika terwujud di langit di atas stadion besar dalam beberapa napas. Angin puyuh bergetar pelan dan tiba-tiba berhenti. Setelah itu, berubah menjadi sejumlah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang tersebar. Dua sosok mengendarai angin saat mereka perlahan mendarat di samping kursi mereka. Ini sebenarnya Feng Zunze. Tanpa diduga, 4 Zunze, Douzun, telah tiba di pertemuan besar ini. Perjalanan ini memang sangat berharga. Biasanya, sulit untuk melihat bahkan seorang elit Douzun, namun 4 dari mereka telah muncul bersama pada saat ini. Pertemuan agung, Paviliun Agung sangat luar biasa. Tidak heran itu menarik banyak orang. Hihi. Aku bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pemenang terakhir dari pertemuan besar kali ini. 2 orang, yang terakhir muncul, secara alami menarik tatapan dari seluruh stadion, lebih untuk Xiaoyan. Kedua sosok itu baru saja muncul ketika tatapannya langsung beralih ke mereka. Xiaoyan sudah bertemu dengan Mu Qingluan yang berpakaian hijau. Oleh karena itu, matanya tidak berhenti lama sebelum dia tiba-tiba berhenti pada pria tua di depannya. Orang tua itu mengenakan jubah hijau. Rambutnya yang panjang tersebar di pundaknya, memberinya semacam penampilan yang bebas dan mudah. Wajahnya itu tidak bisa dianggap biasa. Meskipun dia sudah sangat tua, orang masih bisa melihat ketampanan. Sepertinya penampilannya benar-benar menakjubkan ketika dia muda. Melihat penampilan luarnya, dia jelas lebih unggul di antara 4 Douzuns yang hadir. Mungkin itu karena ia berlatih metode Qi hubungan angin, tetapi sikapnya tampak halus, memberi orang lain perasaan tak terduga. Apakah dia Feng Zunze? Mata Xiaoyan perlahan-lahan mengukur pria tua berpakaian hijau itu. Kegembiraan juga melintas di matanya. Dia telah mendengar tentang Feng Zunze ini beberapa kali dari Yao Lao. Orang ini dapat dianggap sebagai teman Yao Lao yang telah mengalami situasi hidup dan mati bersamanya. Jika kata-kata ini benar dan dia menghargai hubungan itu seperti yang digambarkan oleh Yao Lao, Xiaoyan seharusnya dapat mencapai seorang penolong yang benar-benar hebat kali ini. Kegembiraan meningkat dalam hati Xiaoyan. Lei Zunze dan Jian Zunze di tempat duduk tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ketika mereka melihat Feng Zunze tiba. Feng Zunze telah menjadi terkenal jauh lebih awal daripada salah satu dari 3 lainnya. Oleh karena itu,
Kedua orang ini masih menangkupkan tangan mereka dengan sopan meskipun mereka semua berbagi status yang sama. Namun, Huang Quanzunze di samping tampaknya memiliki konflik dengan Feng Zunze. Setelah menyipitkan matanya dan meliriknya, dia menoleh dan tampak seolah-olah dia tidak melihatnya. Wajah Feng Zunze berjubah hijau itu tersenyum hangat. Dia membalas kebaikan Lei Zunze dan Jian Zunze. Namun, dia tidak memberi Huang Quanzunze di samping pandangan lain. Meskipun 4 paviliun takut satu sama lain, Feng Zunze berselisih dengan Huang Quanzunze ini. Selain itu, sifat penghinaan dan kejam pihak lain adalah hal-hal yang Feng Zunze tidak suka. Setelah beberapa dari mereka dengan sopan saling menyapa, Lei Zunze mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Setelah itu, dia perlahan berdiri dan menyapu pandangannya ke atas stadion. Tiba-tiba, kebisingan yang melesat menuju awan menjadi benar-benar diam di bawah mata yang mengandung cahaya petir yang redup. Hari ini adalah hari yang baik bahwa Paviliun Petir Angin aku akan mengadakan pertemuan agung di Paviliun Agung. Terima kasih sudah datang ke Gunung Petir untuk mendukung Paviliun Petir Angin. Namun, aku pikir semua orang menyadari aturan dari Paviliun Petir Angin aku. Aku harap tidak akan ada orang yang mengganggu pertemuan besar ketika itu diadakan. Suara lesu Lei Zunze seperti guntur saat itu bergemuruh di seluruh gunung petir. Selain itu, suaranya mengandung sedikit kekuatan petir. Beberapa individu yang lebih lemah tanpa sadar bergetar. Kata-kata Lei Zunze dipenuhi dengan nada mendominasi. Itu seperti halilintar pantang menyerah yang tidak memungkinkan siapapun untuk membantahnya. Beberapa orang mungkin tidak suka mendengar kata-kata seperti itu, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menentangnya dengan kekuatannya yang menakutkan. Penolakan yang menakutkan dari seorang elit Douzun benar-benar luar biasa. Lei Zunze hanya mengangguk sedikit ketika dia melihat bahwa tidak ada suara aneh yang muncul. Tangannya melambai dan sebuah gong yang jelas sekali lagi terdengar tanpa tergesa-gesa. Jumlah peserta pertemuan agung Paviliun 4 musim ini adalah 53, termasuk 4 murid dari 4 paviliun. Aturan lama masih akan berlaku. Ini akan dimulai dengan pertempuran yang kacau sampai hanya ada 8 orang yang tersisa. Semua kompetitor harap masuk sekarang. Suara Lei Zunze sekali lagi terdengar ketika gong muncul. Gelombang-gelombang deru angin bergemuruh di atas stadion ketika suara Lei Zunze selesai berbicara. Segera, banyak tokoh muda melintas ke arena. Akhirnya, mereka mendarat satu demi satu dan tersebar di sekitar arena. Mereka semua waspada. Munculnya orang-orang ini segera menyebabkan pertemuan besar berubah menjadi satu dengan suasana panas yang berapi-api. Suara yang memekakkan telinga melonjak di sekitar gunung dengan cara yang luar biasa. Mereka dibebankan ke langit. Awan gelap yang jauh juga mulai beriak sebagai hasilnya. Mu Qingluan, Tang Ying, dan Wang Chen di kursi VIP saling bertukar tatapan ketika para peserta memasuki arena. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka dengan lembut mendarat di arena. Saat ketiga orang ini masuk, lingkungan mereka mengeluarkan suara mengepak saat mereka menjadi kosong. Semua orang yang hadir tahu kekuatan ketiganya. Tentu saja tidak ada yang secara otomatis akan menyerahkan diri kepada mereka. Menjadi salah satu karakter utama dari pertemuan besar ini, pintu masuk Mu Qingluan dan dua lainnya menyebabkan sorak-sorai di stadion untuk melonjak lebih banyak lagi. Atmosfer di puncak gunung dengan cepat memasuki salah satu yang sangat bersemangat mengikuti pintu masuk mereka. Pekikan yang jelas tiba-tiba terdengar di langit saat ketiga orang itu memasuki arena. Dengan segera, seekor bangau yang sangat besar dan berwarna-warni terbang melayang dari satu sisi puncak gunung.
Sosok yang indah menekan kakinya di punggung derek besar. Sosok yang bergerak itu bergegas turun dan mendarat di arena tanpa mengeluarkan suara sedikitpun. Mata Xiao Yan melirik. Sosok itu secara alami Feng Qier. Sikap luhurnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Suasana di luar arena segera melambung ketika Feng Qier masuk. Semua orang tahu bahwa kemungkinan wanita ini memenangkan pertemuan agung di Paviliun Agung musim ini. Dia adalah yang tertinggi di antara semua peserta. Saat Feng Qier muncul, kejutan melintas di mata Feng Zunze, Qian Zunze, dan Huang Quan Zunze di kursi VIP. Dengan segera, Jian Zunze tertawa, sepertinya Lei Zunze benar-benar telah berinvestasi. Kamu bahkan secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Apakah kamu berencana menangkap kami dengan kejutan? Lei Zunze tertawa terbahak-bahak ketika mendengar ini. Dia berkata, apa yang dikatakan Qian Zunze? Status gadis ini sedikit unik. Oleh karena itu, aku hanya bisa melakukannya dengan cara ini. Benar-benar tidak ada pilihan lain. Sepertinya Lei Zunze benar-benar ingin terus menduduki kursi teratas pertemuan besar Paviliun Agung musim ini. Paviliun Petir Angin kemungkinan memiliki peluang kemenangan tertinggi di kompetisi ini. Tatapan Feng Zunze berhenti di tubuh Feng Qier yang indah saat dia dengan lembut berbicara. Feng Zunze terlalu banyak berpikir. Gadis itu King Luan adalah seseorang dari suku burung mitikal. Jika garis darahnya terbangun, dia juga dapat dianggap sebagai orang luar biasa di antara generasi muda. Lei Zunze melambaikan tangannya dan tertawa. Namun, matanya mengungkapkan suatu kebanggaan bahwa orang-orang biasa mengalami kesulitan untuk mendeteksi. Dia memang mengidamkan pemikiran untuk mendapatkan posisi teratas di pertemuan besar 4 musim ini. Feng Zunze hanya tersenyum tanpa ekspresi dalam menghadapi kata-kata Lei Zunze. Huang Quan Zunze di samping mengerutkan kening. Wang Chen dapat dianggap sebagai salah satu muridnya yang paling menonjol setelah bertahun-tahun. Namun, masih ada sedikit celah ketika dia dibandingkan dengan Feng Qier. Tampaknya posisi paviliun musim semi kuning tidak akan mengalami terlalu banyak perubahan selama pertemuan besar musim ini. Paviliun musim semi kuning selalu menempati peringkat terakhir di antara 4 paviliun. Namun, Huang Quan Zunze tidak berdaya untuk meningkatkan ini. Bagaimanapun, paviliun musim semi kuning memang tidak dapat dibandingkan dengan 3 paviliun lain ketika datang ke metode perawatan generasi muda. Mata Xiao Yan terkunci erat pada Feng Qier saat dia duduk di atas kayu perak. Dia selalu merasakan bahaya yang samar ketika menghadapi wanita ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu hanya perasaan samar yang tidak dapat dijelaskan. Xiao Yan merajut alisnya. Matanya meluncur saat mereka perlahan menyapu arena. Pada saat ini, setiap sudut arena memiliki beberapa pesaing yang berdiri dengan wajah yang hati-hati. Orang-orang ini semua sangat muda, tetapi mereka sangat kuat. Tentu saja, mereka yang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertemuan besar ini jelas bukan orang biasa. Mereka adalah mereka yang memiliki bakat pelatihan atau orang-orang yang luar biasa didukung oleh faksi yang kuat. Tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Bahkan di wilayah Black Corner, seseorang akan sulit sekali menemukan sepasang Dong Huang muda. Tidak disangka bahwa pertemuan agung di Paviliun Agung telah menarik banyak dari mereka. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dataran tengah memang layak menjadi bagian dari benua Douqi dengan orang-orang yang paling kuat. Tempat ini dipenuhi dengan banyak bakat. Tidak ada yang tahu jika tiba-tiba ada kuda hitam lengkap muncul. Hah! Sementara Xiao Yan merasa kagum, tatapannya yang berubah tiba-tiba berhenti, terkejut, melarikan diri,
gumaman dari mulutnya. Tempat di mana mata Xiao Yan telah berhenti adalah kebetulan sudut dari arena. Ada sosok berpakaian hitam di sana. Orang ini kembali menghadap Xiao Yan. Meskipun jarak yang sangat jauh, Xiao Yan merasa bahwa punggung ini agak akrab untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening. Dengan kekuatannya saat ini, perasaan familiar seperti ini tidak akan muncul tanpa alasan. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, pria berpakaian hitam mengepalkan tangannya, dan tombak panjang muncul dan muncul. Tubuhnya juga secara tidak sengaja bergeser, memungkinkan Xiao Yan untuk melihat garis wajahnya. Xiao Yan tertegun sejenak ketika dia melihat wajah yang familiar dari samping. Akhirnya, dia tiba-tiba bertepuk tangan. Ekspresi tertegun melintas matanya. Lin Yan, apa yang dilakukan orang itu di sini? Orang yang muncul di depan mata Xiao Yan secara mengejutkan Lin Yan yang telah menemani Xiao Yan dari Akademi Jianan ke Kekaisaran Jia Ma saat itu. Namun, ketika Xiao Yan pergi ke lembah untuk melakukan retret, Lin Yan, Lin Xiuya, dan Liu Qing meninggalkan Kekaisaran Jia Ma bersama. Itu tidak terduga bahwa Xiao Yan akan benar-benar dapat bertemu dengan orang ini di tempat ini. Kejutan di mata Xiao Yan secara bertahap menarik dan dia tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia baru saja tiba di dataran tengah selama kurang dari setengah tahun, tetapi dia sebenarnya bertemu dengan beberapa orang yang akrab dari masa lalu. Nasib benar-benar tak terduga. Karena semua orang telah berkumpul, biarkan kompetisi dimulai. Lei Zunze dari kursi pemimpin berhenti mengobrol ketika dia melihat bahwa semua orang telah berkumpul di arena. Dia mengangkat kepalanya dan melambaikan tangannya. Suara samar itu terdengar di telinga semua orang. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.